Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Dengan syukur kepada Tuhan, kita menghadap hadirat-Nya yang kudus di pagi hari ini. Kasih setia-Nya yang terus dinyatakan dalam hidup kita, tentu menjadi bagian hidup yang membawa kita untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, juga kita akan merenungkannya dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 44 sampai dengan ayat 53. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, dalam kerendahan hati, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa segenap kehidupan kami. Dengan iman kami percaya, Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Maka selayaknya lah kami mengucap syukur kepadamu, dan membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan pada saat ini. Dengan kuasa Roh Kudus, kiranya kami dituntun, memahami dan melakukan hanya seturut kehendak Tuhan saja. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 44 sampai ayat 53 berbunyi demikian. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Amin firman Tuhan. Buatan tangannya. Tema renungan kita pada saat ini. Kita percaya bahwa segala sesuatu di langit, di bumi, laut, dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan berarti Tuhanlah yang menjadi pemilik dari semua itu. Maka selayaknya lah Tuhan menyampaikan kepada umatnya, kepada hambanya, untuk membuat satu wadah, satu tempat, yaitu kemah untuk tempat peribadahan kepada Tuhan. Ayat 44 dan ayat 45. Maka tentu kemah ini akan dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Hal lain tentang hal ini bahwa dengan apa yang telah dilakukan oleh hambanya ini sampai pada zaman Daud yang dimulai pada zaman Musa, juga melakukan
dan menyambung apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya, mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Ayat 46. Namun dengan kuasa Tuhan, Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Ayat 47. Tetapi dalam kesemuanya ini, Yang Maha Tinggi tidak diam di dalam tempat yang telah dibuat oleh Salomo. Dalam hal ini manusia. Ayat 48. Semua hal di dunia ini adalah buatan Allah. Dialah pemiliknya. Maka dengan demikian, tak ada alasan bagi manusia untuk mengurung satu tempat di mana Allah akan tinggal di dalamnya. Karena langit adalah buatan Allah. Bumi adalah buatan Allah. Sebagaimana kutipan di ayat 49, rumah apakah yang akan dibuat dan didirikan bagi Allah? Karena semua hal di dalam dunia ini adalah buatan tangannya, sehingga tak ada alasan bagi manusia untuk mengurung kuasa Allah di satu tempat tertentu. Allah berkenan dijumpai di segala tempat, bukan hanya di tempat-tempat tertentu yang dibuat oleh manusia. Dan Allah berkarya dalam seluruh ujung di dalam bumi ini. Namun pun demikian, dengan segala sesuatu yang telah dilakukan manusia, dalam hal ini oleh umat Tuhan yang terus berkanjang di dalam dosa, maka apapun yang dilakukan oleh Allah tentu tidak berfaedah di hadapan manusia. Pemberontakan selalu ada, penolakan selalu ada, bahkan berakhir pada pembunuhan orang-orang yang diutus oleh Allah untuk senantiasa memberikan penguatan dan juga memberitakan firman-Nya. Ayat 52 bacaan ini. Bagian firman Tuhan ini dapat kita pahami bahwa salah satu wujud dari kesaksian Stefanus untuk bersaksi memberitakan tentang Allah yang disembah, Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang mana Dia jugalah yang memiliki segala sesuatu. Tentu ini merupakan gambaran dan bayangan bagaimana manusia mestinya hidup di dalam kedaulatan Allah, di dalam segala sesuatu yang menyangkut surga, menyangkut bagaimana Allah telah menebus manusia, menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh, memberikan kehidupan dalam menyeberangi laut kepada umat Tuhan ini, yang merupakan tentu juga adalah simbol dan bagian untuk memahami bagaimana karya Allah menebus umatnya yang menuju kepada penebusan Yesus Kristus dalam masa perjanjian baru. Hal ini sangat penting untuk dipahami dan diamini oleh kita semua, sehingga dengan demikian kita memahami bahwa jika segala sesuatu adalah buatan Allah, mengapakah mesti manusia hidup dan berkanjang di dalam dosa? Bukankah manusia adalah buatan Allah? Menurut kesaksian kitab Kejadian pasal 1, bahwa memang manusia diciptakan oleh Tuhan, maka demikianlah manusia mestinya hidup di dalam Tuhan, tidak berkanjang di dalam dosa, dan tidak mengurung di manakah Allah akan berkuasa. Sebab tak ada kuasa bagi manusia untuk menetapkan di mana Allah akan berkuasa di satu tempat tertentu. Karena langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah ciptaannya, maka di sanalah kuasa Allah akan dinyatakan. Maka perlu dimaknai dengan iman. Kuasa Allah terjadi di mana-mana. Di kota, di desa, di pasar, di berbagai tempat. Maka demikianlah dengan kuasa Allah perlu diamini dan diyakini dengan iman bahwa kuasa Allah tak dapat dibandingkan dengan apapun dan tak dapat dibatasi dengan apapun dalam ruang lingkup dimanapun.
karena Allah dengan kuasa-Nya dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Nya. Maka demikianlah sebagai buatan tangan-Nya, saya dan kita semua mestinya takluk di dalam hukum-Nya, takluk kepada-Nya, mengikuti perintah-Nya, bukan justru melakukan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan-Nya, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam bacaan ini di ayat 52 yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa nenek moyang bangsa Israel malah menganiaya para nabi, malah membunuh para nabi, melakukan hal-hal yang tidak benar kepada nabi. Maka demikianlah kita semua mestinya memahami bahwa siapapun yang telah diutus oleh Allah dalam memberitakan Injil Yesus Kristus dalam hidup kita, mestinya dihargai, diterima dengan baik, dengan pemahaman bahwa Tuhanlah yang mengutus mereka. Sebagai buatan Allah mestinya kita taat untuk melakukan kehendak-Nya, menghargai segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, dan menghargai siapapun yang diutus Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ucapan syukur mestinya menjadi bagian dalam hidup kita, menandai kasih dan setia-Nya yang terus dinyatakan dalam seluruh kehidupan umat-Nya. Sehingga dengan memahami bahwa kita adalah buatan Allah dan apapun dalam dunia ini adalah buatan-Nya, dengan kuasa-Nya kita percaya bahwa kuasa Tuhan berlaku di mana saja dan kapan saja. Maka kuasa Tuhan berlaku juga pada siapa saja, saya dan kita semua. Percayalah dengan kuasa ini dan biarlah kasih setia-Nya memberikan kemampuan kepada kita untuk terus memaknai hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada-Nya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, karena kami sungguh memahami hidup kami di dalam kuasa-Mu, dan kami adalah buatan tangan-Mu. Apapun dalam dunia ini adalah buatan tangan-Mu. Karena itu Tuhan, segala sesuatu adalah milik-Mu. Maka kami pun menaruh harap kepada-Mu untuk segala sesuatu, sekiranya seluruh kehidupan kami hidup mengandalkan kuasa Tuhan, hidup dalam kesetiaan melakukan kehendak-Mu. Bapa kekasih jiwa kami menaruh harap kepada-Mu untuk seluruh kehidupan kami. Sekiranya kami dipimpin, sekiranya kami disertai. Dalam banyak hal ya Tuhan, kami tak mampu melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kami secara pribadi. Namun kami tahu Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka kami menaruh harap pada-Mu ya Tuhan untuk segala sesuatu dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami datang berdoa kepada-Mu, mensyukuri hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan Indonesia yang kami cintai, sekiranya damai-Mu menyertai bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kami rasakan 80 tahun ini, sekiranya bukan hanya secara simbol saja, tetapi setiap umat-Mu juga dapat merdeka dalam beribadah kepada-Mu, dan mereka tidak mengalami pengusiran, mereka tidak mengalami kesengsaraan dalam kerinduan beribadah kepada Tuhan. Biarlah segenap umat-Mu terus dipeliharakan, dimampukan ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kemerdekaan, kebebasan menjadi bagian kehidupan setiap umat yang ada di Indonesia yang kami cintai ini. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah pemerintah kami, dianugerahkan hikmat untuk menetapkan segala keputusan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi lepas pribadi, tapi terutama dengan kepemimpinan dan kepemerintahan yang Tuhan anugerahkan, boleh terus melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu dalam hikmat dan kuasa dari Tuhan. Kasih setia-Mu senantiasa menaungi kami semua dalam berbagai kehidupan yang Tuhan perkenankan, suka duka kehidupan dan kesenangan serta kesusahan tentu menjadi bagian kehidupan kami. Namun biarlah dengan kuasa-Mu kami belajar untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, berserah kepada-Mu, dan mengandalkan segala yang terbaik dari Tuhan dalam seluruh kehidupan kami.
Biarlah semua mimpi, biarlah semua harapan boleh kami alami dengan pimpinan dan kasih-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berkatilah segenap umat-Mu, berkatilah apapun yang kami rencanakan. Biarlah dengan kuasa dari Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi dalam seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, ampunilah kami dan biarlah kasih setia-Mu terus menaungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.